Oke, nah ini kita masuk di bagian terakhir dari materi kita, yaitu bagian translasi dari bentuk kalimat ke simbolik maupun sebaliknya. Di sini ini yang apa namanya? Kalau yang tadi di bagian tabel itu kan kita menggunakan tabel kebenaran itu manakala kalimatnya tidak diketahui gitu ya, cuma dikasih simbolik-simbolik aja dan nggak dikasih kalimatnya gitu. Terus kita disuruh menentukan, ya itu kita pakai tabel gitu. Jadi kita bisa melihat semua kemungkinan nilai kebenarannya. Tapi kalau sudah dikasih kalimat, terus disuruh menentukan nilai kebenarannya bagaimana? Nah, ya tinggal diubah ke bentuk simbolik aja. Nanti tinggal ditentukan, gitu ya. Coba seperti ini misalkan. Contoh, kalimat bunyinya tidak benar bahwa, koma, baik Anna maupun Elsa menyukai boneka salju. Hati-hati, ini kemampuan bahasa Indonesia diperlukan nih. Baik Anna maupun Elsa menyukai boneka salju. Maka berarti kalimat ini sebenarnya dia terdiri atas dua klausa. Klausa yang pertama adalah Anna menyukai boneka salju. Elsa menyukai boneka salju juga, itu kalimat yang kedua gitu. Jadi ada dua kalimat yang sebenarnya digabung jadi satu. Dalam bahasa Indonesia kita menerapkan prinsip efisiensi. Jadi kalau ada kalimat yang kalimatnya sama, itu boleh dirangkum di unsur yang sama aja. Misal saya suka permen, Dita suka permen. Kalau digabung dengan operator dan, misalkan saya suka permen dan Dita suka permen, gitu kan nggak enak ya kalau dibaca ya. Maka di bahasa Indonesia kita biasanya menuliskannya dalam bentuk saya dan Dita suka permen gitu. Jadi unsur yang sama langsung digabung gitu. Di sini juga demikian, kita harus hati-hati. Baik Anna maupun Elsa, berarti ada operator dan di sini ini termuat gitu ya, dua-duanya. Kan berarti Anna sama Elsa sama-sama menyukai boneka gitu. Berarti ada dua kalimat. Kalimat yang pertama atau proposisi pertama, Anna menyukai boneka salju. Proposisi yang kedua, Elsa menyukai boneka salju. Dan dua proposisi ini masing-masing bentuknya atom gitu. Kemudian digabung jadi satu menjadi formula. Nah, formulanya kalimatnya begini. Ini tadi gitu. Ditambah dengan operator negasi di depannya, tidak benar bahwa. Maka kalau ditulis dalam bentuk simbolik di sini baik Anna maupun Elsa, berarti kan operatornya kan konjungsi, berarti di sini. Terus saya kasih kurung, kenapa? Karena di sini ada koma pemisah. Berarti kalimat tidak benar bahwa ini berlaku untuk keseluruhan ini. Keseluruhan ini. Maka di sini akan saya kurung dan negasinya ada di depan. Berarti negasi ini berlaku untuk keseluruhan yang ada di satu kurung ini. Gitu ya. Di satu kurung ini. Karena kalau nggak dikasih kurung, kemudian negasi ada di depan sini, berarti yang berlaku negasi hanya si P saja gitu. Padahal kan ini untuk semuanya. Tidak benar bahwa baik Anna maupun Elsa menyukai boneka salju. Gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian jadi itu cara kita mengubah dari bentuk translasi dari kalimat ke bentuk simbolik ya. Nanti kita latihan, Anda bisa lihat latihan soalnya. Kemudian translasi sebaliknya, translasi dalam bentuk simbolik ke kalimat. Translasi dalam bentuk simbolik ke kalimat. Contoh, misal saya beri dua proposisi. Yang pertama, Ana suka menyanyi, Ki, Elsa suka menari. Buat kalimat untuk bentuk simbolik berikut. Nah, ini kalau begini berarti gimana? Tinggal dipasang. Ini ya, P-nya berarti ini kan konjungsi, berarti kan operator dan. Berarti saya bisa tulis Ana suka menyanyi dan ini karena ada negasi, berarti kan kasih ingkaran ya. Karena negasi Ki-nya ini berarti Elsa tidak suka menari. Kalau digabung, Ana suka menyanyi dan Elsa tidak suka menari gitu. Boleh kan dan gitu. Di sini saya membuatnya Ana suka menyanyi sedangkan Elsa tidak suka menari gitu. Bu, kok pakai sedangkan? Tadi katanya pakai dan, kan operator konjungsi. Boleh ya kan, ada beberapa macam terjemahan untuk konjungsi ya. Boleh pakai dan, boleh pakai tetapi, boleh pakai macam-macam gitu ya, tergantung konteksnya. Disesuaikan ya supaya feel-nya bahasa Indonesia dengan yang simbolik itu sama-sama enak dibaca, sama-sama maknanya nggak berubah kayak gitu-gitu. Itu memang harus latihan ya, nggak bisa instan gitu. Harus latihan, kalau nggak latihan nanti nggak segera expert.
Contoh yang kedua, P dan dalam kurung seperti ini. Ini masih ingat, ini simbol dari disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif gitu ya. Kalau disjungsi eksklusif terjemahannya bagaimana gitu ya. Salah satu. Kalau disjungsi eksklusif tambahi kata salah satu di depannya. Ini. Ana suka menyanyi, koma. Saya kasih koma. Kenapa? Karena di sini ada kurungnya. Jadi koma ini biar jadi pemisah, menjelaskan bahwa yang di belakang itu ada satu grup sendiri gitu loh ya. Jadi ini pemisahnya. Jadi ada kurung, berarti saya kasih koma supaya menjelaskan bahwa yang di belakang ini satu grup karena ini satu kurung gitu ya. Ana suka menyanyi, koma. Sedangkan ini mewakili kata operator dan ini ya. Sedangkan nah ini mulai kata salah satu ini sudah di sini. Salah satu dari Ana suka menyanyi atau Elsa suka menari. Tambahan kata salah satu di depan ini menguatkan bahwa yang diminta itu hanya salah satu saja. Kalau nggak Ana suka menyanyi atau ya Elsa suka menari gitu ya. Yang diminta cuma salah satu aja. Nah, yang diminta cuma salah satu itu kan menjelaskan operator disjungsi eksklusif gitu. Kalau misalkan disjungsinya itu disjungsi biasa, inklusif, nggak pakai underscore, nggak pakai garis bawah, maka nggak perlu kita menambahkan kata salah satu di sini. Langsung. Sedangkan Ana suka menyanyi atau Elsa suka menari gitu kira-kira ya, kira-kira. Nah, ada satu contoh lagi yang saya lupa nggak sebutkan di sini, sorry ya. Biar sekalian menentukan nilai kebenarannya. Karena ini kalimatnya Ana suka menyanyi dan menari, saya bikin contoh tambahannya. Saya jelasin langsung aja ya. Yang matematis gitu ya. Misal P-nya adalah 1 adalah bilangan prima, yang Q 2 adalah bilangan prima. Dah gitu aja biar gampang ya. 1 adalah bilangan prima, 2 adalah bilangan prima. Oke. 1 adalah bilangan prima, 2 adalah bilangan prima. Oke. Dari kalimat yang pertama, coba P sama Q ya. P-nya 1 adalah bilangan prima. 1 bernilai 1 adalah bilangan prima, P-nya dia bernilai salah ya. 1 itu kan nggak masuk bilangan prima. Jadi P-nya bernilai salah. Terus Q-nya 2 adalah bilangan prima. Benar kan? Jadi P-nya salah, Q-nya benar. Kemudian kalau kita pakai operator ini, P dan negasi Q. Nah, P dan negasi Q. Maka P tadi kan benar. P tadi salah. Negasi Q. Q-nya kan benar. Q benar. Dikasih negasi berarti kan menjadi salah. Jadi P-nya tadi salah, negasi Q dia bernilai salah. Berarti salah dan salah. Otomatis nilainya juga salah kesimpulannya gitu. Saya akan masukkan itu di bagian latihan. Anda akan saya kasih contoh bagian itu. Kalau sudah dikasih kalimat, maka bisa kita tentukan langsung nilai kebenarannya. Kalau memang dia sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Ini kan contoh untuk translasi saja, mengubah kalimat ke bentuk simbolik. Kalau menentukan nilai kebenarannya, saya kasih itu di bagian latihan saja ya. Saya kasih contoh sekaligus penjelasannya di sana. Anda bisa akses latihan itu dan Anda bisa kerjakan. Pastikan untuk mengerjakan latihan soal tersebut karena itu akan menjadi bekal untuk minggu depan. Jadi karena ini sifatnya sangat basic, silahkan benar-benar dicoba supaya minggu depan kalau ada kesulitan Anda bisa langsung tanya. Jadi nggak sampai ketinggalan ya, nggak numpuk pekerjaan di belakang gitu ya. Ada bagian latihan dan benar-benar silahkan dicoba. Bila perlu silakan diskusikan dengan teman-teman. Anda juga boleh menggunakan ruang di grup WA untuk saling bertanya dengan teman masing-masing. Kalau memang nanti benar-benar kesulitan, nanti akan saya bantu di sana ya. Jadi grup itu silakan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Kira-kira itu tambahan materi penjelasan dari saya untuk pertemuan yang pertama ini. Saya harap Anda sudah mulai menyiapkan buku-buku rujukan tambahan dari saya yang saya rekomendasikan. Atau kalau tidak Anda sudah mempersiapkan diri dengan tambahan materi dari yang lainnya sehingga Anda bisa nanti sambil meng-cross check apa yang Anda dapatkan dari sumber dengan apa yang tadi saya jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan gitu ya. Kira-kira saya cukupkan materinya sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.